Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, kami kelompok 2, angkatan 7, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, instansi pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil interview kami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah kami lakukan pada 3 narasumber dengan profesi yang berbeda. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video berikut. Ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang seseorang sebagai satu bangsa terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, terhadap bangsa, dan terhadap negara. Itu sesuai dengan pilar-pilar negara, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tidak sebatas teori saja, harus direfleksikan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya saya sendiri merefleksikan wawasan kebangsaan itu dalam sikap saya, kehidupan saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, dan sebagai bagian dari masyarakat juga, seperti itu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya, wawasan berbangsa ialah cara pandang bangsa Indonesia, baik itu individu ataupun berkelompok, dalam memahami dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, dan juga lingkungannya, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Bela negara itu kesediaan, kemauan seseorang sebagai bagian dari suatu bangsa tentunya untuk berbakti kepada negaranya, untuk membela negaranya. Jika ada hal-hal yang bisa mengganggu tatanan negara tersebut, maka dia bersedia untuk melakukan bela negara. Bela negara sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Arti bela negara menurut saya ialah dengan menanamkan rasa cinta di dalam diri kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan kita dalam sehari-hari. Bentuk bela negara yang bisa kita lakukan saat ini itu tidak seperti dulu ya. Dulu era perang gitu, kita tidak usah menenteng senjata, berdiri di garis depan menghalau penjajah, itu nggak usah. Yang bisa kita lakukan salah satunya yaitu dengan cara membeli produk-produk lokal dari pengusaha lokal, atau kita lebih mengenalnya dengan pengusaha UMKM ya, karena sekarang pemerintah kan lagi menggenjot UMKM untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia karena kita terlalu banyak dijajah oleh produk-produk impor. Nah, kalau misalkan fungsi yang sama, bentuk yang sama, apa salahnya gitu kita membeli produk-produk UMKM? Karena kalau kita jeli itu banyak sekali produk lokal yang kualitasnya lebih bagus gitu. Kemudian untuk adik-adik pelajar dan adik-adik mahasiswa, salah satu bentuk bela negara yang bisa Anda lakukan yaitu dengan cara belajar yang rajin, belajar yang tekun, jangan jadi beban orang tua, dan berkarya gitu ya. Karena bukan hanya wacana saja gitu, berguna bagi bangsa dan negara itu adalah dengan cara belajar. Karena memang seperti itu adanya untuk adik-adik siswa dan mahasiswa ya. Gitu. Kemudian harus pandai mencari peluang sehingga kita tidak jadi beban negara juga kan. Kalau misalkan Anda lulus kuliah, Anda pintar mencari peluang, Anda bisa jadi
influencer, Anda bisa jadi YouTuber kan. Nah, itu Anda bisa at least memberikan sumbangsih yang berarti bagi bangsa dan negara gitu, daripada Anda hanya duduk diam, rebahan gitu dan bermain sosial media tanpa bijaksana gitu. Anda bukannya membela negara malah menyusahkan negara dan kayak gitu ya. Perilaku dan sikap bela negara menurut kami dapat diimplementasikan baik fisik maupun non fisik, baik medis maupun non medis. Seperti contohnya membayar pajak tepat waktu, menggunakan produk dalam negeri, mengakui perbedaan suku, agama, dan ras, dan ikut serta menekan penyebaran COVID-19 melalui protokol kesehatan dan menaati semua kebijakan pemerintah. Aksi bela negara yaitu yang pertama ada sebagai mahasiswa atau pelajar kita dapat mempelajari sejarah-sejarah dari Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia. Lalu kita dapat mendatangi tempat-tempat bersejarah di Indonesia seperti museum untuk lebih paham tentang sejarahnya. Lalu sebagai pelajar atau mahasiswa juga kita dapat belajar dengan bersungguh-sungguh, lalu dapat saling menolong satu sama lain dengan orang yang membutuhkan, saling bergotong royong. Lalu dalam berbelanja juga kita harus mencintai produk dalam negeri atau produk lokal. Mungkin kalau dan juga di saat pandemi seperti ini ada aksi bela negara yang lain, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu merupakan salah satu dari aksi bela negara dalam keadaan pandemi. Kendala dalam bela negara saat pandemi. Oh iya, tentu saja saat pandemi seperti ini salah satu bentuk bela negara kita adalah dengan mematuhi protokol kesehatan ya, dan salah satu protokol kesehatan itu adalah untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kita dituntut untuk selalu di rumah aja ya kan. Nah, sebagai manusia itu kan makhluk sosial yang nggak bisa 1x24 jam terkurung dalam rumah ya kan. Kendalanya ya itu sih, saya selalu ingin keluar, bukan untuk bergibah dengan tetangga gitu ya, menghadiri kerumunan atau seperti itu semacamnya, enggak. Cuma saya ingin keluar, menghirup udara bebas gitu. Kadang saya suka keluar sih meski pakai masker gitu ya. Mungkin itu beresiko, tapi saya rasa kalau kita berkendara sendiri, tidak mendatangi kerumunan, itu saya rasa aman sih, meskipun termasuk salah satu kendala dalam bela negara, mematuhi prokes seperti itu. Kendala bela negara di masa pandemi COVID, diantaranya masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin dan ikut menyebarkan opini negatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menekan penyebaran, seperti halnya larangan mudik, namun tidak pernah dihiraukan oleh masyarakat pada saat pandemi saat ini. Kalau menurut saya tidak ada ya, dikarenakan kan semuanya juga sekarang serba online. Jadi apabila ditanya apakah ada kendala dalam aksi bela negara selama pandemi, kalau menurut saya dari pribadi saya sendiri tidak ada. Pesan saya untuk generasi muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, yaitu mereka yang sangat berdampingan sekali dengan sosial media. Pesan saya pertama, jangan mudah terpapar hoax, apalagi menjadi pencipta hoax itu sendiri. Jangan mudah terprovokasi, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan cerdas ya. Kemudian teruslah berkarya, berinovasi untuk kemajuan bangsa. Bisa Anda itu menjadi ASN muda, bisa menjadi influencer, artis, aktor, atau apapun yang memberi damage yang positif untuk bangsa dan negara Anda. Ya. Harapan kami untuk generasi muda, khususnya di Tasikmalaya dan umumnya di Indonesia, agar generasi muda bisa menjadi agen of change untuk membawa kemajuan bangsa dan negara. Pemuda adalah cermin dari masa depan.
Oleh karena itu harus tangguh secara intelektual dan moral. Generasi muda harus tetap konsisten mempertahankan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kan anak muda zaman sekarang tuh lebih memanfaatkan handphone untuk main game atau bermain sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain ya. Dan mereka juga kurang pengetahuannya tentang sejarah dari Indonesia. Jangankan untuk pahlawan-pahlawan atau sejarah Indonesia, untuk nama-nama presiden Indonesia saja, anak-anak zaman sekarang masih banyak yang tidak tahu. Harapan saya untuk kedepannya, semoga anak-anak zaman sekarang itu dapat memanfaatkan handphonenya itu untuk lebih menggali tentang pengetahuan Indonesia, pengetahuan tentang sejarah Indonesia, jangan hanya untuk bersosial media saja. Pesan untuk ASN Angkatan 2020, tetap semangat, Anda hebat. Meskipun kondisi kita sekarang sedang dalam masa pandemi yang mungkin membatasi kegiatan Anda dalam membela negara sebagai abdi negara, tapi tetap semangat. Jangan dengarkan apa kata orang. Kalau bisa, buktikan kepada mereka bahwa Anda pantas menjadi abdi negara. Semangat. Pesan kami untuk peserta Latsar CPNS 2021, diharapkan selain eksis di dunia nyata, harus juga eksis di dunia maya secara positif. Betul-betul memanfaatkan instrumen teknologi informasi untuk membantu pekerjaan dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, tanamkan nasionalisme dan profesionalisme dalam bekerja, dimanapun dan di institusi apapun. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bekerjalah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. 3 kata untuk peserta Latsar dari saya, semangat untuk Latsarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada 3 narasumber dengan 3 generasi berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri, suatu bangsa, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan yang sesuai dengan pilar-pilar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus direfleksikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Bela negara itu sendiri adalah suatu kemauan, rasa cinta terhadap negara, dan kemampuan seseorang dalam berbakti dan membela negaranya ketika keutuhan negaranya mulai terancam, atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana upaya bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Aksi bela negara itu sendiri bisa dilakukan tanpa berperang, seperti halnya menjaga protokol kesehatan selama pandemi, menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, membuka wawasan mengenai sejarah negara agar dapat lebih memahami tentang negara kita. Membayar pajak tepat waktu itu adalah suatu cara membela negara. Mentaati dan mendukung apapun segala kebijakan pemerintah, atau mungkin dengan membeli produk dari UMKM kita untuk membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di tanah air kita. Dalam bela negara, narasumber kita mengungkapkan beberapa kendala, apalagi pada kondisi pandemi saat ini, seperti masih banyaknya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, seperti halnya masih berkerumun, abai protokol kesehatan, tidak mau vaksin, atau larangan mudik yang masih diabaikan. Narasumber kita memiliki harapan yang sangat besar terhadap generasi muda atau kaum milenial, di mana
generasi muda itu sebagai agen of change atau agen perubahan yang dapat membawa negara lebih maju. Generasi muda yang baik dalam bermedia sosial dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Generasi muda yang memiliki karya dan inovasi yang memberikan dampak positif terhadap negara. Generasi muda yang tangguh baik secara intelektual dan moral, karena generasi muda adalah cerminan masa depan suatu negara. Tetap konsisten dalam mempertahankan 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.